Piraku cenah terjadi deui cenah lain mah kene roh Oh, cenah. iya, 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 iya. Lah jadi ke ngal perempuan gak jadi. Oh, iya, iya. Kan kasihan gitu saya. Tadi dulu oh ngerti Ustaz. Oh, nggak ngerti. Jadi kata laki-laki itu katanya masa nggak jadi terus. Saya beberapa perempuan nggak jadi terus dan ini mah hasil istihoroh kata gitu. Oh, Yang pertama itu. ya. Biasanya begitu. Jadi tidak ada komunikasi yang baik dengan suami kalau di tupa falopi. Jadi kalau di rahim Di rahim kata dokter bersih, nggak ada apa-apa. bersih, tapi sakitnya di perut. Sakitnya di perut katanya itu mah dari kolik. Tolong ditunjuk sebelah mana. Tunjuk aja begini. Sakitnya. Kalau Ya, sakit Perut tunjuk itu kan aja, banyak jangan tuh. Di belakang jilbab ya mana saya tahu. di sini. Nah di situ di depan jilbabnya. Kalau udah kerasa sakit kayak Berarti di gimana tengah ya? gitu, iya. Di atas pusar gitu. Suka kayak diremes-remes gitu kalau udah kerasa sakit. Iya, itu sejak pisah itu baru muncul. Iya. Sakitnya pas habis pisah juga. Sering sakitnya iya pas pertama itu juga saya kan langsung sakit gitu dirawat juga Pas gitu. pertama itu apa maksudnya? Pertama pisah gitu. Oh iya berarti semuanya terjadi ketika setelah berpisah. Tapi Mas ngomongnya harus terbuka ya. Supaya informasinya kita dapatnya benar ya. Oke. Oke, yang berikutnya adalah dengan ayah atau dengan ibu. Saya mau tanya, sering jengkel sama beliau? Iya. Sama Iya siapa? tapi gimana ya? Saya sayang gitu ya sama orang tua tapi Saya kan Semua tanya juga jengkel, sayang. bukan tanya Iya. sayangnya. Iya ada jengkelnya gitu Sama siapa? sama mama. Ini mamanya ada nih. Iya. Mama mana mama? Iya karena dulu kan iya dijodohin. Oh karena dijodohin. Akhirnya pakai mic. Pakai mic atuh teh. Iya. Ya. Katanya karena dijodohin akhirnya jengkel sama mama. Saya menikah mama yang Ya tapi itu dulu sekarang mah enggak. Iya Teh Imas. Di sini mah. Aduh Teh Imas, kita baru kenal berapa menit saja sudah ngeyel Teh Imas. Apalagi dengan orang tuanya. Betul. Cek punten. Mah, kenapa dulu dijodohin? Yang terbaik pokoknya mah ya mama ngerasain seperti itu ya. Iya. Iya. Tapi ternyata anaknya kesel katanya tadi. Ya duluna ituna Nona teh. Calon teh kumaha? Sok make Sunda we teh naon? Kayaknya istiharoh katanya gitu. Oh. Kata calonnya dulu Iya. tuh. Jadi yakin wah ini mah kayaknya. Iya. Yang istikharah apa? Itunya. Jadi katanya laki-laki itu tuh datang, ini saya habis istikharah si Isoro terus menikahi anak ibu gitu. Iya. Oh gitu, enak aja ya. Saya nanti istikharah sama siapa, milih aja saya. Kisah dikit. Terus. Kisah lagi semuanya. Iya. Jadi Sundanya. Ini sok Sunda tadi artiin. Sok atuh. Piraku cenah terjadi deui cenah lain mah kene Oh, roh cenah. iya, iya, iya. Lah jadi ke ngal perempuan gak jadi. Oh, iya, iya. Kan kasihan gitu saya. Tadi dulu ngerti Ustaz. Oh, nggak ngerti. Jadi kata laki-laki itu katanya masa nggak jadi terus. Saya beberapa perempuan nggak jadi terus dan ini mah hasil istihoroh kata gitu. Tapi kenal sebelumnya. Kan ada Dekat kerja, juga teman kerja tapi tidak ada hubungan spesial gitu. Betul. Teh dijawab atuh sekolah saya. Enggak, ya kan Malah dulu kieu cicing, saya bingung. ya kan dulu juga saya kan masih sekolah Iya gitu. tapi maksudnya sekolah juga kalau ada hubungan spesial mas. Enggak ada. Ada, iya. Jadi tiba-tiba diajak nikah aja. Nggak mau tapi mama juga niatnya karena ini hasil istihoroh. Padahal kan ada kakak juga yang belum nikah gitu. Jadi ngarung hal oge satu itu tuh. Oke.
Tapi akhirnya pisah. Udah menikah lagi belum mantan? Sudah juga. Duluan atau? Duluan saya. Oh iya. Gitu. Ada hubungannya dengan mamahnya juga? Ya ada. Dengan kekesalan itu? Ya dengan jengkelnya itu ya nggak ini. Biasanya sel telurnya tidak mau menerima sperma biasanya. Nggak bisa dipaksa karena terjadinya pembuahan, larinya sperma dari rahim ke arah sel telur itu semuanya tangan Allah menurut saya. Jadi bukan karena sperma itu ada ekor terus dia jalan sendiri, oh nggak bisa. Semua itu karena Allah Ta'ala diizinkan. Kalau seseorang wanita itu sering jengkel sama ayahnya, rahimnya bermasalah. Walaupun di mata lab itu enggak, tapi rahimnya bermasalah. Itu sperma itu bisa mati di daerah rahim. Dia nggak akan lari ke arah sel telur. Itu yang saya amati seperti itu. Jadi benar-benar seseorang ingin punya anak itu betul-betul Allah harus mengizinkan. Dan itu sangat berhubungan sekali. Makanya coba nanti Mbak Imas harus sering minta maaf sama mama. Ya walaupun sekarang itu enggak seperti dulu. Tapi 7 tahun itu emang jengkelnya hanya cuma seminggu, habis itu enggak pernah jengkel lagi sama mama. Dengan kasus dijodohin itu. Saya tanya aja. Jengkelnya emang sebentar? Emang cuma seminggu aja atau sebenarnya ya teringat terus saja gitu. Ya suka teringat terus. Emang berapa kali 7 tahun? Minta maafnya berapa kali? Bahkan pas pisah juga pasti itu kan mama sih. Iya, apalagi udah pisah. Enggak bilang gitu dah ya gimana. Di hati lah geremet gitu. Ya. Jadi Gitu, seperti Teh itu. Imas. Jadi makanya kita selalu cerita sama Mas Irfan. Dosa itu kadang-kadang seperti kita yang punya, kemudian kalau sudah minta maaf itu sudah dianggap selesai. Padahal tidak, kalau kita hitung-hitungan matematika, 10 amal solehnya dikurangi dosanya 1, itu masih mending. Tapi kalau dibalik, dosanya itu 7 tahun, minta maafnya 2 kali, itu masih untung apa minus. Masih rugi, itu minus itu. Itu pun nunggu Idul Fitri lagi minta maafnya. Iya, nggak ada. Jadi minta maafnya bukan karena benar-benar, ini benar-benar cerita ya. Jadi minta maafnya bukan benar-benar dari hati, karena budaya akhirnya. Minta maaf itu karena budaya. Jadi sini Mbak Ismas harus hati-hati. Makanya mohon maaf, bukan berarti kesalahan berdua Mas Joko dengan Mbak Imasnya. Mbak Imasnya harus paham sekarang. Bahwa yang namanya marah itu dilarang. Tema kita tadi adalah pemaaf. Sebenarnya kalaupun umpamanya Mbak Imas itu ada persoalan dengan mamah pada waktu itu, ya sekarang hampir setiap hari minta maaf sama mama. Setiap hari sampai nanti Allah itu melihat Mbak Imas itu cukup enggak minta maafnya itu diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi nanti Allah yang melihat. Paham ya? Kemudian penyumbatan pada tuba falopi. Kalau tesnya itu, saya mau tanya tesnya itu dari 4 tahun menikah dengan Mas Joko, kapan tesnya? Ketemunya penyumbatan pada tuba falopi. Tadi di tesnya tuh setelah berpisah dengan suami pertama, Sama ini. sudah bersama dengan Mas Joko. Ya. Tahu itu ada penyumbatan. Iya kata Berarti masih ada kejengkelan dengan mantan. Benar nggak? Nah, karena dengan kasus masih ada kejengkelan itulah saya bisa cerita tuba falopi itu masih cacat istilahnya. Makanya tetap faham saya yang begitu, itu urusan Allah. Jadi bukan urusan manusia. Makanya nggak usah yang manusia biasa. Saya diberi seperti itu, cik gitu langsung tahu bahwa Mbak Imas masih jengkel sama mantan. Nah itu yang harus dihilangkan. Kalau dihilangkan, memaaf kayak tadi temanya menjadi pribadi yang pemaaf. Maafkanlah apa aja sih yang dilakukan, udah maafkan semuanya. Serahkan semuanya pada Allah Ta'ala. Nah kalau sudah paham itu, insya Allah tuba falopi itu membuka lagi. Nggak bermasalah, paham ya? Nanti kalau sering minta maaf sama mama, kalau Allah melihat sudah cukup,
insya Allah nanti sel telur itu siap menerima sperma. Paham? Itu cara kerja peranakan. Itu nggak akan diketahui oleh banyak dokter di dunia. Adanya di insya Allah siraman kolbu, sama satu lagi di dalam Quran. Dalam Quran itu sudah tertulis semuanya, makanya kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk hormat pada orang tua. Itu kuncinya. Sekarang gantian saya. Mau minta apa sama saya? Saya minta dibisikin. Rahasianya. Minta didoain Pak Ustadz. Minta doa, Iya. doa makan, ayo Mas Irfan. Iya, jago. saya ahlinya kalau doa makan. Doa Sama pengen tidur. sembuh gitu. Iya, ingin sembuh ya. Iya. Mohon maaf, mantan suami kerjanya apa? Penjahit. Ngomong pakai mikrofon. Ya, suka ke orang pinter. Maaf nih saya tanya. Mantan suami suka ke orang pinter? Keluarganya ada yang bisa. Oh, cukup. Ya, saya mau doa sama Mbak Imas. Tolong diaminkan. Ibu-ibu mau ngaminin nggak? Kalau nggak mau kebangetan. Nek mau ikut ngaminin, Nek? Mau. Iya. Bagi pemirsa di rumah, kalau memang ada masalah yang mirip Mbak Imas yang ada di studio, silakan ikut ngaminin. Saya akan coba fokus. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah untuk saudaraku yang bernama Mbak Imas yang ada di hadapanku ini ya Allah. Memohon kepadamu ya Allah agar sakit yang diderita Mbak Imas, sakit di dalam perutnya ya Allah, sakit di dadanya Mbak Imas ya Allah, dan juga tentang peranakannya Mbak Imas ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan ya Allah. Amin. Ya Allah, jika sakitnya Mbak Imas disebabkan karena kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa Mbak Imas ya Allah, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa Mbak Imas ya Allah. Amin. Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mbak Imas, sakit yang ada pada dadanya Mbak Imas, dan juga yang ada pada perutnya Mbak Imas ya Allah, jika sakit tersebut disebabkan karena ada sihir, teluh dan santet ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada di dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Amin. Hancurkanlah seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada di tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Amin. Hancurkan seluruh mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah, yang ada di dadanya Mbak Imas ya Allah, yang ada di perutnya Mbak Imas ya Allah. Hancurkan mantra-mantra sihir, teluh dan santet yang ada dalam dada dan perutnya Mbak Imas ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika Mbak Imas disamakan, diidentikan dengan boneka-boneka yang ada pada tempat dukunnya ya Allah, di mana boneka-boneka tersebut ditulis nama Mbak Imas, dipuasai, dimantra-mantrai ya Allah, dan juga boneka-boneka tersebut diasapi dengan asap kemenyan ya Allah. Aku mohon kepadamu ya Allah agar boneka-boneka dengan nama Mbak Imas, di mana ada benda yang menusuk boneka di perut dan di dadanya Mbak Imas, aku mohon agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir yang ada pada boneka-boneka atas nama Mbak Imas ya Allah, yang sama seperti yang ada di hadapanku ini ya Allah. Amin. Aku mohon kepadamu ya Allah agar Engkau hancurkan seluruh mantra-mantra sihir
yang ada pada boneka-boneka atas nama Mbak Imas yang ada di hadapanku ini ya Allah. Hancurkan mantra-mantra sihirnya ya Allah. Hancurkan mantra-mantra sihir pada barang-barang yang dipergunakan untuk menusuk dada dan perutnya boneka atas nama Mbak Imas ya Allah. Amin. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuh Mbak Imas dengan kuasamu, dengan kekuatanmu ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Keluarkanlah seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Amin. Keluarkan dari dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Amin. Dan aku mohon kepadamu agar engkau kembalikan kepada orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Imas ya Allah. Kembalikanlah sihir dan santet yang ada dalam tubuh Mbak Imas. Kembalikanlah sihir yang ada pada tubuh Mbak Imas kepada orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Imas ya Allah. Amin. Kembalikanlah kepada orang-orang berbuat zalim pada Mbak Imas ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan aku mohon agar orang-orang berbuat zalim kepada Mbak Imas, aku mohon agar engkau balas orang tersebut ya Allah. Balaslah orang tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mbak Imas ya Allah. Amin. Balaslah orang-orang tersebut sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mbak Imas ya Allah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah. Keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Imas. Dan engkau kembalikan pada orang berbuat zalim pada Mbak Imas ya Allah. Amin. Dan balaslah orang tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan pada Mbak Imas ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, keluarkan seluruh ilmu sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, kembalikan pada orang-orang berbuat zalim pada Mbak Imas ya Allah. Amin. Dan balaslah orang-orang berbuat zalim pada Mbak Imas sesuai dengan apa yang dilakukan pada Mbak Imas ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, jika tuba falopinya Mbak Imas rusak ya Allah, jika itu disebabkan karena kejengkelan Mbak Imas kepada orang lain ya Allah, khususnya dengan mantan suaminya ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau ampuni kesalahan dan dosa Mbak Imas ya Allah. Amin. Dan jika sel telurnya Mbak Imas belum menerima sperma dari suaminya Mbak Imas, aku mohon kepadamu ampuni kesalahan dan dosa Mbak Imas kepada ibundanya ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa Mbak Imas pada ibundanya ya Allah. Ampuni kesalahan dan dosa Mbak Imas pada ibundanya ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil adim. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, agar engkau ampuni dosa-dosa Mbak Imas kepada ibundanya. Ampuni dosa-dosa Mbak Imas marah kepada mantan suaminya ya Allah. Dan berikanlah kesembuhan pada Mbak Imas ya Allah. Normalkan peranakannya ya Allah. Hilangkan sihir dan santet yang ada dalam tubuhnya Mbak Imas ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Yuk istighfar semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahalazim. 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 Ya Teh Mas, istighfar. Ya, Dituntun keluar aja Mas. ya. Tuntun keluar aja. Tuntun Mas. keluar aja nggak apa. Ya. Insya Allah. Udah. Teh Mas. Ya. Tadi apa yang dirasa sepanjang doa tiba-tiba seperti lemas terus mendekap suami. Di akhir-akhir langsung memeluk mamahnya terus langsung minta maaf. Apa yang dirasa tadi? Lemas? Iya lemes. Tadi awalnya kan sesek, sekarang alhamdulillah enggak ini. Sekarang lega? Ya. Seseknya hilang, langsung lega? Alhamdulillah. Terus? Enggak terlalu ini. Iya. Terus kok perlu tadi lagi sakit atau enggak? Biasa aja. Biasa aja, karena biasanya tiap bulan September katanya ya. Biasa di bulan-bulan tertentu sakitnya. Ustadz, saya tadi mendengar Ustadz jika ada boneka mengatasnamakan Teh Mas, jika bisa saja. Bisa. Oke. Orang itu kan otaknya banyak yang aneh-aneh ya. Jadi orang itu kadang-kadang kreatif ya karena anehnya itu. Kalau kreatif. Tapi ada orang yang jalur kreatifnya itu aneh. Jadi kalau dia tidak suka, nyantet.